Siapakah pembalap F1 dengan gaji paling besar? Kebanyakan mungkin akan jawab Lewis Hamilton. Nggak salah sebenarnya, tapi Lewis masih ada di posisi kedua level gajinya. Tidak semua pembalap Formula One menikmati bayaran atau gaji yang fantastis. Di grid yang sama, ada pembalap yang menerima gaji hampir 100 kali lebih kecil. Padahal mereka sama-sama mengendarai mobil F1, sama-sama mempertaruhkan nyawa di tikungan berkecepatan lebih dari 300 km per jam. Lalu, siapa pembalap dengan bayaran terbesar di Formula One saat ini? Mari kita bahas satu persatu. Sebelum masuk ke daftarnya, kita perlu tahu satu hal. Formula One bukan hanya olahraga, Formula One adalah bisnis bernilai miliaran dolar. Tim tidak hanya membayar pembalap karena cepat, mereka membayar karena pengalaman, karena kemampuan mengembangkan mobil, karena nilai sponsor yang dibawa. Dan tentu saja karena kemampuan memenangkan kejuaraan dunia. Itulah sebabnya seorang juara dunia bisa menerima puluhan juta dolar per musim. Sementara rookie yang baru datang ke Formula One harus memulai dari angka yang jauh lebih kecil. Kita mulai dari pendatang baru atau rookie. Mereka mungkin memiliki gaji paling kecil saat ini. Tetapi bukan berarti masa depan mereka tidak cerah. Justru beberapa nama rookie ini diprediksi menjadi bintang besar Formula One dalam beberapa tahun mendatang. Arvid Lindblad diperkirakan menerima gaji sekitar setengah hingga 1 juta dolar per tahun. Jika dikonversikan ke rupiah, nilainya berada di kisaran 8 hingga 16 miliar rupiah per tahun. Angka yang mungkin sudah cukup untuk mengubah hidup kebanyakan orang. Namun di Formula One ini termasuk kategori paling rendah. Kemudian ada Franco Colapinto, pembalap muda yang berhasil mencuri perhatian banyak penggemar. Gajinya juga diperkirakan berada di kisaran yang sama, sekitar 8 hingga 16 miliar rupiah per musim. Lalu ada Liam Lawson. Setelah perjuangannya mendapatkan kursi Formula One permanen, Lawson kini diperkirakan memperoleh sekitar 1 juta dolar per tahun, atau sekitar 16 miliar rupiah. Oliver Berman juga berada di angka yang tidak jauh berbeda, sekitar 16 miliar rupiah per musim. Meski begitu, banyak pengamat percaya nilainya akan meningkat drastis jika ia mampu menunjukkan performanya yang konsisten. Berikutnya ada Gabriel Bortoleto, juara Formula 2 yang kini memasuki dunia Formula One. Gajinya diperkirakan mencapai sekitar 2 juta dolar per tahun atau sekitar 32 miliar rupiah per musim. Dan terakhir di kelompok rookie, ada nama yang paling banyak dibicarakan. Andrea Kimi Antonelli, pembalap muda Mercedes yang disebut-sebut sebagai calon juara dunia masa depan. Antonelli diperkirakan menerima sekitar 2 juta dolar per tahun atau setara dengan sekitar 32 miliar rupiah. Jumlah yang sangat besar untuk ukuran normal, tetapi masih tergolong kecil dibandingkan dengan para bintang Formula One. Sekarang kita masuk ke kelompok pembalap yang sudah memiliki nama besar di Formula One. Mereka bukan lagi rookie, mereka sudah membuktikan kemampuan mereka selama bertahun-tahun. Valtteri Bottas yang bergabung dengan Cadillac diperkirakan memperoleh sekitar 5 juta dolar per tahun. Nilainya mencapai sekitar 85 miliar rupiah per musim. Kemudian ada Isaac Hadjar yang diperkirakan juga berada di kisaran 80 miliar rupiah per tahun. Selanjutnya Nico Hülkenberg, salah satu pembalap paling berpengalaman di grid. Meskipun performanya nggak terlalu terlihat mencolok, pengalaman dan kemampuannya tetap dihargai tinggi. Gajinya diperkirakan mencapai sekitar 7 juta dolar per tahun atau sekitar 112 miliar rupiah per musim. Esteban Ocon juga berada di kisaran yang sama, sekitar 112 miliar rupiah per tahun. Lalu ada Sergio Perez, mantan rekan setim Max Verstappen ini diperkirakan memperoleh sekitar 8 juta dolar per tahun atau sekitar 128 miliar rupiah per musim. Menariknya jumlah tersebut masih jauh lebih rendah dibanding saat dirinya berada di Red Bull. Mulai dari titik ini, kita berbicara tentang pembalap yang menghasilkan ratusan miliar rupiah setiap tahun. Pertama, Lance Stroll. Pembalap Aston Martin tersebut diperkirakan menerima sekitar 12 juta dolar per tahun atau sekitar 192 miliar rupiah. Kemudian Alex Albon, pembalap yang menjadi tulang punggung proyek kebangkitan Williams. Gajinya juga berada di angka sekitar 192 miliar rupiah per musim. Pierre Gasly pun diperkirakan memperoleh jumlah yang hampir sama, sekitar 192 miliar rupiah per tahun. Lalu ada Carlos Sainz, salah satu transfer terbesar beberapa musim terakhir.
Gajinya diperkirakan mencapai sekitar 13 juta dolar per tahun atau sekitar 208 miliar rupiah per musim. Dan berikutnya Oscar Piastri. Salah satu pembalap muda paling berbakat saat ini, Piastri diperkirakan menerima sekitar 13 juta dolar per tahun, setara dengan sekitar 208 miliar rupiah atau sekitar 17 miliar rupiah setiap bulan. Melihat performanya dalam beberapa musim terakhir, banyak penggemar bahkan menganggap angka tersebut masih terlalu rendah. Sekarang kita masuk ke kelompok elit, kelompok pembalap yang nilai kontraknya benar-benar luar biasa. Fernando Alonso menjadi salah satunya. Di usia yang sudah melewati 40 tahun, Alonso masih menjadi salah satu pembalap dengan bayaran tertinggi di Formula One. Gajinya diperkirakan mencapai 20 juta per tahun, atau sekitar 320 miliar rupiah per musim. Prestasi dan pengalaman Alonso membuat Aston Martin tetap menganggapnya sebagai aset yang sangat berharga. Dari pembalap elit, kita memasuki 5 besar. Dan disinilah angka-angka mulai menjadi tidak masuk akal. Dimulai dari Lando Norris, diperkirakan menerima sekitar 30 juta dolar per tahun atau sekitar 480 miliar rupiah per musim. Setelah kesuksesan McLaren dalam beberapa tahun terakhir, nilai kontraknya meningkat sangat signifikan. Kemudian ada George Russell, pembalap utama Mercedes tersebut diperkirakan memperoleh sekitar 34 juta dolar per tahun atau sekitar 544 miliar rupiah. Tidak jauh berbeda dengan Charles Leclerc. Bintang Ferrari itu juga diperkirakan menerima sekitar 544 miliar rupiah per tahun. Kedua pembalap ini dianggap sebagai pondasi masa depan tim masing-masing dan itulah mereka dibayar sangat mahal. Di posisi kedua ada nama yang sudah dikenal hampir semua penggemar Formula One, Lewis Hamilton. 7 kali juara dunia, salah satu pembalap paling sukses sepanjang sejarah Formula One. Hamilton diperkirakan menerima sekitar 60 juta dolar per tahun atau sekitar 960 miliar rupiah per musim. Hampir menyentuh angka 1 triliun rupiah. Jika dihitung per bulan, Hamilton menghasilkan sekitar 80 miliar rupiah. Per hari, lebih dari 2,6 miliar rupiah. Dan yang perlu diingat, ini hanya gaji dari tim, belum termasuk sponsor pribadi yang nilainya juga sangat besar. Dan akhirnya, raja terakhir. Pembalap dengan bayaran terbesar di Formula One saat ini, Max Verstappen. Juara dunia yang mendominasi Formula One dalam beberapa tahun terakhir. Verstappen diperkirakan menerima sekitar 70 juta dolar per tahun. Jika dikonversikan ke rupiah, nilainya mencapai sekitar 1,12 triliun rupiah per musim. Ya, triliun, bukan miliar. Setiap bulan Verstappen memperoleh sekitar 93 miliar rupiah, setiap hari sekitar 3 miliar rupiah, dan setiap jam lebih dari 130 juta rupiah. Jumlah yang bahkan lebih besar daripada harga banyak mobil mewah. Namun bagi Red Bull, angka tersebut dianggap sepadan karena Verstappen tidak hanya memenangkan balapan, ia membawa gelar juara dunia, popularitas global dan nilai bisnis yang sangat besar bagi tim. Jadi itulah gambaran gaji para pembalap Formula One saat ini. Dari rookie yang menghasilkan sekitar 8 miliar rupiah per tahun hingga Max Verstappen yang menerima lebih dari 1,1 triliun rupiah per musim. Perbedaannya memang sangat besar, tapi itulah Formula One. Sebuah olahraga di mana sepersekian detik bisa menentukan nasib seseorang. Dan di mana kemampuan, pengalaman, serta prestasi bisa mengubah nilai kontrak seorang pembalap hingga ratusan miliar rupiah.